Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya bersama dengan Pak Wildan Faisal selaku dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya Pak. Iya. Ini juga dosen dosen pembimbing KKN waktu semester lalu saya KKN sama beliau. Oke, jadi hari ini saya ingin berbincang sedikit bersama beliau membahas mengenai LGBTQ, terutama sudut pandang beliau dari sebagai dosen FISIP untuk menanggapi kasus-kasus yang ada di Indonesia gitu. Oke, di sini ada uh, sedikit contoh kasus Pak yang udah saya ambil sebelumnya. Uh, Kan waktu tahun lalu tepat pada bulan Juni itu sempat viral tuh yang kafe Wow yang ada di Jakarta Selatan yang di daerah Tebet. Itu ada videonya yang tersebar kalau misalkan ada sepasang lelaki begitu ya, sepasang lelaki yang saling berpangku-pangkuan di kafe itu sambil dengerin live music, dan itu jadi viral, banyak kontroversi juga, banyak tanggapan dari netizen-netizen gitu. Terus juga ada kasus berikutnya itu ada 2 sersan TNI yang dipenjara dan dipecat karena kasus LGBT. Itu karena kasusnya itu mereka si 2 sersan ini meminta bawahannya untuk mengirim video sambil maaf onani begitu ya Pak, melalui Telegram gitu, dan akhirnya si saksi ini melaporkan kejadian tersebut dan akhirnya 2 sersan TNI ini dipecat gitu. Nah, dari kasus-kasus yang sudah saya berikan contohnya gitu Pak, bagaimana sih Pak pendapat Bapak terkait dengan LGBTQ berdasarkan sudut pandang Bapak sebagai dosen FISIP? Oke, baik, makasih atas pertanyaannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Uh, ya, untuk pertanyaan yang ini ya, jadi awalnya yang saya pahami itu LGBTQ itu awalnya merupakan sebuah paham untuk mendobrak. Apa yang didobrak? Yang didobrak itu adalah paham terkait gender. Aspek karena yang mau didobrak itu ternyata aspek gender itu yang kita pahami dulu, kita belajar gender itu secara biologis, itu yang mau dicoba didobrak untuk didefinisikan secara sosiologis ya, seperti itu. Jadi yang kita pahami ya gender secara biologis ya, bahwa gender cuma ada 2 gitu kan, laki-laki atau perempuan. Yang kalau itu secara biologis pasti kita fokusnya ke ya, kalau secara fisik, bentuk fisik ya pasti bentuk alat kelamin yang berbeda kan secara fisik kan seperti itu. Tapi ini muncul suatu paham berikut ini ya, movementnya, gerakannya itu yang masuk itu mencoba mendobrak untuk mendefinisikan ulang gender secara sosiologis gitu. Nah, secara sosiologis yang itu berarti mengeliminasi lah aspek-aspek tadi biologis tadi itu, sehingga secara sosiologis dan secara sosial itu mencoba memberikan label kepada berbagai kelompok yang merasa kelompok itu harus dianggap sebagai eksis dan harus diterima lah gitu secara sosialnya seperti itu, sehingga ya karena muncul kelompok yang diberikan label sebagai lesbiannya, biseksualnya, queernya, transgendernya seperti itu, gaynya seperti itu. Jadi mendobrak definisi gender sekaligus juga menuntut untuk diakui eksistensinya dan menuntut untuk diberikan haknya seperti itu. Nah, kalau dibilang sudut pandang saya sebagai FISIP ya tadi itu ya, secara sosial-politik seperti itu gitu. Nah, problemnya di dunia ini ya pasti berbagai macam latar belakang suku budaya agama pasti memberikan temboknya masing-masing lah gitu. Terutama beberapa agama ibarat yang mendominasi di wilayah barat dan wilayah Asia ya, contoh Islam dan Kristen ya, kan politik juga ya cukup responsif lah untuk memberikan respon negatif, dalam artian memberikan penolakan lah terhadap memberikan penolakan baik itu terhadap tuntutan untuk diberikan ataupun juga memberikan penolakan terhadap
pengakuannya gitu ya, pengakuan eksis. Bahwa mereka eksis gitu. Bahwa mereka eksis gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua Pak. Menurut Bapak, apakah faktor pendukung terbesar yang menyebabkan maraknya LGBTQ di kehidupan masyarakat, terutama di Indonesia gitu Pak? Nah, faktor pendukung terbesar ini juga debatable dalam artian ini ya. Kalau saya pribadi mungkin saya lebih pro ke ini sih, aspek-aspek sosial lingkungan. Nah ini ya, jadi bedanya. Jadi kalau tadi kelompok yang pada umumnya bisa bilang konservatifnya lah, konservatifnya bilang bahwa ya gender cuma dua gitu, secara biologis cuma dua gitu. Sedangkan kelompok tadi yang mau merevisi itu gitu ya, itu menjudge secara sosiologisnya kan enggak, gender jangan dijudge secara fisiknya nanti itu. Gitu. Nah, tapi ketika ngebahas bagaimana tersebarnya, ya itu jadi ganti tempat lah posisi. Jadi yang tadi kayak contohnya konservatif itu kalau ditanya gimana tersebar, dia bilang menyalahkan akan menyalahkan aspek sosialnya seperti itu. Gitu. Sedangkan yang mungkin kelompok LGBT itu menuntut pemahaman bahwa kalau tersebar itu sesuatu yang lumrah gitu. Bahkan secara biologis dari lahir dia sudah bisa gitu langsung menunjukkan ketertarikan pada sesama jenis itu. Jadi saya punya teman S1 dulu yang memang dia LGBT itu, dia berdebat dengan teman saya, intinya pemahaman yang umum itu bahwa tersebar LGBT itu secara sosial gitu. Yang saya pun juga sepakat juga di situ. Karena fenomena sosial lah gitu, tersebar-sebarnya itu. Nah teman saya yang LGBT itu ngotot bahwa enggak, saya itu tidak pernah terpengaruh secara sosial ketika saya memutuskan menjadi gay ketika umur berapa gitu ya. Karena ketertarikan saya sama jenis menurut teman saya itu udah dari lahir kecil sudah muncul sendiri gitu. Itu di situ. Gitu. Jadi kalau saya pribadi kurang ini ya, entah kenapa menurut saya sih kurang kokoh lah gitu asumsi untuk dibilang dari lahir sudah bisa muncul sendiri ketertarikan terhadap sesama jenis gitu ya, sebelum terpengaruh lingkungan sosial segala macam gitu. Jadi saya lebih prefer ke memang lingkungan sosial itu ya tadi itu berperan besar lah dalam menyebabkan LGBT itu. Plus juga ini kalau saya bilang dunia ini ya sosial kayak dari dulu ya. Terus sebelum teknologi atau entertainment semasif ini gitu ya. Tapi dengan teknologi dan entertainment semasif ini, menurut saya banyak ini baru ya. Kayak ibarat jalan tuh buka baru gitu yang itu juga mendorong sosial tadi itu biar semakin kuat untuk memberikan pemahaman baru terkait masalah gender, memberikan pemakluman baru terhadap gender yang multi gitu ya, lebih dari dua gitu. Jadi terutama dari entertainment di mana ya sudah paham pasti sekarang kita mengakses film-film dari luar dari barat itu, mau itu terlepas dari itu statusnya film legal yang mau di bioskop atau di film subscription kayak Netflix atau segala macam itu sekarang udah makin banyak lah itu yang memang film itu ya menormalisasi gitu ada fenomena atau mungkin bentuk perilaku LGBT di dalam film itu. Jadi di dunia barat terutama kayak Amerika atau Eropa itu ya normalisasi ya dalam bentuk film seperti itu. Salah satunya dalam bentuk produk budaya gitu kayak film gitu. Ya ketika produk budaya itu ditonton oleh seluruh dunia pun ya kita ikutan kecipratan juga lah gitu bahasa gitu, cipratan juga bahwa ya ini ada pintu baru yang kebuka lah gitu untuk memberikan nilai-nilai itu. Jadi dampaknya bisa dari berkembang sekarang nambah juga gitu ya. Sumbernya nambah. Sosial, jadi dari budaya yang ada di Eropa dan di Barat jadinya bisa sampai ke Asia Timur gitu, jadinya lewat teknologi gitu. Teknologi informasi ya. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Apabila Pak keluarga atau saudara atau kerabat ada yang menjalin hubungan LGBTQ, bagaimana Bapak menyikapinya gitu? Oke, dari saya pribadi sih pertama sih saya tidak menghalalkan untuk violence gitu ya, kekerasan gitu ya. Itu merespon kerabat atau saudara yang mungkin terindikasi memiliki atau mungkin tergabung dalam satu kelompok LGBTQ itu. Yang pasti persuasif aja kalau saya seperti itu, persuasif, ngobrol cari titik temu gitu ya. Meskipun ada beberapa case kayak gitu, ada yang memang mungkin ya deadlock buntu lah akhirnya satu pihak
mungkin entah ada yang marah, entah ada yang lari atau apa, atau lebih parah gitu ya. Tidak Cuma yang terjadi pasti mediasi yang- opsi utama, plan utama pasti plan A nya pasti tetap persuasif Persuasif. aja gitu. Tidak asertif gitu. Ya. Oke. Pertanyaan keempat. Apakah dampak yang akan terjadi bila LGBTQ terus dibiarkan, Pak, menurut Bapak? Dampak LGBT ini yang saya khawatirkan justru terkadang malah ke kelompok LGBT sendiri gitu. Justru dampaknya malah negatifnya itu nggak cuma ke kita yang berat, kita konservatifnya doang gitu. Jadi ibarat saya ambil standar di dunia barat, terutama di Eropa itu, di Amerika itu aja yang dibilang katanya kiblatnya entah pabriknya lah gitu Iya, ya LGBT itu. di sana Itu aja sampai detik ini itu sangat ini banget, sangat ketat banget lah antara anti dan pro-nya LGBT itu. Bukan yang kayak pro semua, enggak ya. Menurut saya bisa jadi 50-50 gitu. Jumlah mungkin kalau dibilang fase kelompok anti dan pro-nya gitu ya. Iya. Meskipun dulu waktu zaman Obama sudah melegalisasi pernikahan sesama jenis di Amerika, tapi yang detik ini yang lagi happening di Amerika itu lagi ada perdebatan keras di Kongresnya atau di DPR US itu terkait legal atau tidak legal itu terkait guru itu memperkenalkan memperkenalkan paham lah terkait gender tadi itu, mode multi berbagai macam itu gitu. Nah, rancangan punya yang lagi dibahas yang ketat, yang lagi banyak diprotes juga itu, jika nggak salah di draftnya gitu ya, draft kan, jika orang tua menolak untuk mensepakati materi tersebut, atau mungkin jika orang tua menolak atau melarang anak untuk memahami materi tersebut kayak gender berbagai macam itu orang tua bisa dicabut hak asuhnya orang tua bisa. Nah itu yang lagi happening lagi di US sekarang, lagi perdebatan tuh demo sana sini itu ya, demo pro dan demo anti ini kurikulum yang berbasis tadi itu minta mengenalkan multi gender tadi itu. Gitu. Nah, menurut saya di Amerika aja masih debat di situ gitu. Masih stuck di situ bahasa bilang gitu ya. Gitu. Meskipun secara regulasi konstitusi undang-undang sudah dilegalkan untuk menikah sesama jenis itu. Itu pun melalui berjuang berbagai tahun dari kelompok LGBT itu. Nah, sedangkan di kita sendiri ya, Indonesia itu kelompok LGBT itu masih jauh, ya meskipun jumlahnya pasti ada gitu ya. Dan jumlahnya juga makin banyak itu gitu. Secara nasibnya mereka gitu ya, itu belum sebaik yang di US, yang di Eropa gitu lah. Mereka di sini tuh masih, kalau dalam tanda kutip ya, masih terdiskriminasi di banyak hal tadi gitu ya. Gitu ya. Yang tadi di penjara jadi tentara dipecat, jadi polisi dipecat, atau jadi apa lagi bisa dipersekusi apa gitu ya. Menurut saya sih jika terus dibiarkan ya buat LGBT-nya pun juga ini juga, buat merekanya pun juga bakal tersudutkan juga gitu, terpojok gitu. Jadi mereka tuh dalam tahapan ya, di waktu yang sama kita pun juga mengedukasi mereka, memproses mereka supaya mereka bisa kembali sesuai yang kita minta, menjadi ya benar dan gender ya A dan B, udah gitu aja gitu. Gitu. Dan hubungannya ya antar lawan jenis, bukan hubungan sama jenis gitu kan gitu. Ya mereka itu kok saya bilang ya, mereka tuh masih jauh dari yang dia pengen kayak di luar sana gitu loh. Mereka tuh punya mereka tuh menurut saya tuh mereka tuh lebih terancam gitu loh secara nyasar apa gitu. Jadi menurut saya ya dibilang jangan terlalu eksplosif lah gitu. Karena itu bakal membahayakan nyawa mereka sendiri gitu loh. Jadi kayak diminta tahu diri gitu loh. Gitu. Dan buat dampak buat kita yang pun, kita juga semakin was-was juga gitu. Saya khawatirnya juga yang kayak tadi yang mungkin yang sampai di kurikulum tadi gitu-gitu, yang itu akhirnya apalagi sampai mengganggu pola hubungan antara orang tua dan anak, itu yang saya khawatirkan itu. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir nih Pak. Apakah Bapak memiliki saran untuk mencegah atau menolong masyarakat yang terjerumus dalam hubungan LGBTQ? Nah ini, coba aja dilihat yang selama ini saran-sarannya itu yang sudah ada tuh kayak gimana. Kalau saya rasa yang selama ini yang sudah ada tuh nggak jauh-jauh dari nilai-nilai agama yang terus diterangkan gitu ya.
Nah, kira-kira nih nilai-nilai agama yang sudah pernah ditekankan ini apakah kok harusnya diukur sih harusnya kalau misalnya idealnya ada penelitian sebelumnya itu yang itu sudah mengkompel udah meneliti kira-kira selama ini nilai agama yang coba diterapkan ke para yang katanya dibilang udah terjerumus itu apakah udah efektif atau belum seperti gitu. Kayak contoh, misal pelaku terorisme gitu ya di daerah radikalisasi dengan pemahaman agama yang counter ya, yang cita perdamaian dan lain gitu. Apakah sukses apa enggak ya, itu apa sudah pengukuran itu. Nah, begitupun juga sama kayak LGBT gitu. Harus ada. Jadi menurut saya kalau misal sudah diteliti sebelumnya bahwa agama ini paling mempan lah untuk dalam mengurangi atau bikin ibarat mengurangi dampak tadi ya, menyadarkan tadi pada saat itu ya nggak apa-apa dipertahankan. Tapi kalau misalnya memang ternyata misal udah ada survei penelitiannya bahwa itu agama aja nggak cukup atau agama aja tidak berhasil dalam memberikan efek yang signifikan, ya harus cari solusi lain gitu. Dan ini ya repotnya gini sih being LGBT itu saya itu beda sama being teroris gitu. Jadi teroris kan seringkali karena faktor ekonomi atau faktor sosial gitu kan. Sosial yang itu mungkin yang mendukung dia jadi teroris atau faktor ekonomi yang dia terhimpit akhirnya dia cari jalan pintas jadi teroris, kriminal gitu ya. Kok LGBT ini jarang, LGBT lebih kali nggak pernah ke faktor ekonomi kan gitu. Soalnya faktor sosial kan gitu. Gitu. Jadi saya kadang memang harus muncul inovasi baru gitu ya, yang itu alternatif selain aspek agama gitu. Yang bisa meredam, bisa mencegah atau bisa mengobati dalam tanda kutip ya, yang masyarakat yang udah terlanjur terjerumus LGBT itu. Itu sih. Nah, ini ada yang lagi rame nih Pak. Kan Coldplay mau konser di Jakarta bulan November nanti. Tapi ada penolakan dari alumni 212 yang ada beberapa alasan sih. Cuman salah satu alasannya itu karena mereka bilang si alumni 212 ini bilang kalau misalkan kalau si band Coldplay ini tuh mendukung kampanye lesbian, gay, biseksual dan transgender atau LGBT. Itu menurut Bapak gimana Pak? Tentang hal ini. Menurut saya sih telat aja sih kalau dari sudut pandang yang lihat yang menolak. Menurut saya sih cari atensi ya, buat pribadi ya. Cari atensi aja kalau mau menolak aktor-aktor internasional bintang internasional yang datang ke Indonesia dalam rangka LGBT ya telat kalau menolak LGBT. Telat kalau mau menolak Coldplay-nya gitu. Harusnya udah banyak. Jadi kemarin tuh yang di undang-undang itu yang memang di tempat lain dia tuh mendukung gitu. Jadi mendukung meskipun dia nggak ngibarin bendera pelangi atau apa gitu. Gitu saya sih kayak ini ya, kayak percuma aja gitu. Oke deh, mungkin segitu aja obrolan kita pada hari ini. Terima kasih untuk Pak Wildan atas waktunya. Maaf mengganggu waktu makan siangnya Pak. Gak apa, sudah selesai kok. Sekian dari saya, Muhammad Sukron, dan terima kasih. Ya, masih sama juga.